Karawang itu menjadi salah satu kabupaten kota yang paling mendapatkan banyak proyek strategis nasional dari Kabupaten Karawang, dari pemerintah pusat. Jadi banyak sekali proyek strategis nasional yang ditempatkan di Kabupaten Karawang. Naik 81,8%. Wow. Operasional stasiun kereta cepat Wush Karawang ini sudah masuk ke 3 minggu sejak kalau kita hitung di 24 Desember 2024, dan kalau kita lihat di rilis sejumlah media ini nampaknya cukup luar biasa, karena kalau kita lihat ada 10 hari pertama pasca operasional atau tepatnya pada tanggal 24 Desember 2024 ada sekitar 5.500 penumpang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga ada sejumlah target juga antara sekitar 14.000 penumpang. Hari ini kita akan coba eksplorasi berkaitan dengan manfaat kereta cepat yang akan sama-sama didapatkan dan juga dirasakan oleh masyarakat, salah satunya dari sisi ekonomi terutama di kawasan Karawang. Di samping saya tentunya ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Karawang, ada Ibu Ine Nuraini Maharani selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan juga Kewilayahan Bapeda. Selamat pagi Bu Ine, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kemudian kalau kita lihat tidak hanya dari pemerintah daerah Karawang saja, hari ini juga hadir General Manager Property and Non-Farebox Business Development KCIC, ada Bapak Devin Pranata. Selamat pagi Pak Devin, apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Sehat. Di samping Pak Devin juga hadir CEO Rumah123.com, ada Bapak Wasudewan. Apa kabar Pak Wasu? Baik, terima kasih buat undangannya. Dan juga hari ini hadir juga ada beberapa media partner kita, salah satunya dari Bank Mandiri dan juga media Ayo Karawang. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu ya, bagaimana perkembangan Karawang hingga sejauh ini sangat amat strategis kalau kita lihat dari sisi lokasi, karena memang kita lihat Karawang ini berada di dua kota yang sangat besar di Indonesia, salah satunya adalah Bandung dan juga Jakarta gitu ya. Kita lihat kenapa kira-kira stasiun ataupun TOD KCIC ini berada di Karawang. Justru mungkin pemerintah pusat juga melihat ada sesuatu yang sangat amat potensial di Karawang. Nah, kalau Bapeda melihat ini seperti apa pertimbangan pemerintah pusat untuk melihat bahwa Karawang ini sebagai transit yang cukup potensial di KCIC ini? Oke, makasih Mas. Jadi kenapa TOD ada di Karawang ya? Dan dalam hal ini yang sudah terbangunkan stasiun kereta cepatnya ya nanti. Dan jangka panjang itu transit oriented development. Kenapa di Karawang? Yang pertama, Karawang itu menjadi salah satu kabupaten kota yang paling mendapatkan banyak proyek strategis nasional dari Kabupaten Karawang, dari pemerintah pusat. Jadi banyak sekali proyek strategis nasional yang ditempatkan di Kabupaten Karawang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ditetapkannya dari tahun 1989, Kabupaten Karawang itu ditetapkan sebagai kawasan industri. Nah, jadi kita mengalokasikan kurang lebih dalam rencana tata ruang wilayah kita itu 13.000 hektar untuk kawasan peruntukan industri yang saat ini baru terisi belum sampai 50%. Wow. Sehingga potensi ke depannya tentu untuk kawasan industri ini masih sangat besar. Dengan kawasan industri yang sudah terbangun saat ini saja, untuk jalur darat transportasi umum itu sudah terlihat berat kan, belum lagi ditambah transportasi penumpang, sehingga mengapa TOD itu menjadi penting, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menunjang konsekuensi kita ditetapkan sebagai kawasan industri, tentu perlu ada sarana penunjangnya untuk aksesibilitas orang gitu. Nah, dengan TOD di kita, stasiun kereta cepat tentu ini akan sangat mendukung. Gitu. Jadi artinya kalau Karawang ini memang sudah sejak lama dijadikan sebagai kawasan strategis nasional gitu ya, sehingga sejumlah transportasi menuju dan juga dari Karawang disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Iya, bukan hanya pemerintah kabupaten, tapi juga pemerintah pusat. Ya. Oke. Kalau dari segi KCIC-nya sendiri gitu Pak Devin, kalau kita melihat kan kemarin ada informasi 5.500 penumpang, kemudian sekarang juga sudah sekitar 3 minggu, apakah ada perkembangan dari sisi penumpang dan lain-lain begitu? Tentunya ini berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan program daerah, Pak. Ya.
Artinya kita melihat bahwa saat ini sudah ada pengembangan yang cukup masif di Karawang. Kita melihat ada banyak sekali destinasi wisata dan juga destinasi untuk orang-orang yang bekerja. Artinya Karawang ini kan kawasan yang tadi disebutkan Bu Ine sudah sangat dikenal masyarakat sebagai kawasan industri. Ini yang menjadi target utama kami. Dan kita melihat bahwa sekarang ini tren penumpang yang semakin naik yang kami punya, dan dengan dibukanya stasiun Karawang pastinya trennya itu semakin positif, Pak. Artinya kami sangat mendukung program pemberdayaan dari daerah, Karang wilayah, dan juga eksplorasi lebih terhadap area komersil maupun juga hunian. Sehingga ini akan menjadi satu momentum untuk Karawang ini bisa meng-capture tidak hanya penghuni baru, namun juga pekerja, karena saat ini dengan dibukanya stasiun Karawang, travel time yang dulu kita punya 1 sampai 2 jam, 1 jam itu kalau kita ngebut sekali, 2 jam itu kalau tidak macet, kalau macet itu bisa lebih. Kadang saya pernah 4 jam juga. Bisa 4 jam. Nah ini yang kita mencoba dengan adanya Wus, 15 menit aja Pak. Baik dari Halim maupun dari Padalarang. Jadi ada 2 segmen yang sebetulnya bisa di-tag-in. Yang pertama dari Jakarta, yang kedua dari Bandung. Jadi Karawang ini kan memang di pusat, di sentral. Artinya itu yang mencoba kita jadikan sasaran untuk penumpang bus ke depannya. Oke, jadi artinya sudah ada peningkatan gitu ya, dan memang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi KCIC ya, tadi saya coba sampaikan ke Bu Ine gitu ya, apa yang kemudian menjadi kekuatan daripada Karawang. Nah kalau dilihat dari sisi KCIC-nya sendiri gitu ya, apa yang kemudian kira-kira mendasari bahwa Karawang ini menjadi satu TOD yang sangat amat prospektif selain daripada tadi antara Bandung dan juga Jakarta? Atau perkiraan dari Pak Devin itu kira-kira apa saja yang mendasari pembangunan di kawasan Karawang? Kalau saya melihat sebetulnya kawasan industri sekarang ini kan tidak seperti years ago, di mana itu hanya konvensional industri aja yang bisa dikembangkan di sana. Kalau kita melihat kawasan Karawang ini kan sekarang sudah multisektor yang dikembangkan, baik itu dari industrinya sendiri, baik itu dari kawasan komersil yang sudah mulai bertumbuh, maupun sampai ke hunian. Artinya dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan tren masyarakat menggunakan kereta cepat tidak sebagai sarana transportasi biasa untuk perjalanan antar kota, namun dengan 15 menit ini kan bisa menjadi sarana untuk mereka itu bisa commuting. Artinya setiap hari mereka menggunakan kereta cepat dan sudah menjadi habit, sehingga mereka bisa tinggal di Karawang dan tidak untuk bekerja atau beraktivitas di Karawang saja, Pak. Tapi mereka juga bisa bekerja di Jakarta, bisa bekerja di Bandung, dan sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di Jakarta maupun di Bandung bisa kerja di Karawang. Nah ini yang menjadi potensi untuk para pengembang dan juga stakeholder terkait dalam mengembangkan kawasannya. Artinya multisektor yang bisa dikembangkan di kawasan itu. Karena kalau kita lihat kan memang TOD ini menjadi satu, kita bicara soal bisnis tadi ya Pak Devin, berkaitan dengan TOD ini kalau kita lihat memang selalu menjadi sesuatu yang sangat amat diminati oleh pecinta properti begitu ya, dan mungkin menjadi salah satu penilai utama gitu ya, berkaitan dengan pemilihan satu lokasi untuk jadikan pengembangan properti. Pak Wasu, kalau kita lihat selain daripada tadi yang saya sampaikan, sebetulnya TOD ini memiliki dampak apa terhadap industri properti? Ya, terima kasih. Kita akan lihat dari sisi data dulu ya. Kita coba bandingkan dari sisi data. Kita cukup surprise. Jadi ada 2 matriks yang mungkin saya akan bahas. Yang pertama dari sisi median harga. Gitu ya. Dari sisi median harga dengan adanya stasiun Karawang untuk kereta cepat, kita melihat Q4 2024 dibandingkan dengan Q3 2024, median harga di kawasan Karawang ini naik 13,9%. Median harga. Median harga. Kalau kita bandingkan dengan pencarian properti di Karawang,
Q3 2024 berbanding dengan Q4 2024 itu naik 81,8%. Wow. Jadi dari Q3 2024 ke Q4 2024 permintaannya almost double. Jadi konsumen yang masuk ke rumah 123 mencari properti di daerah Karawang itu hampir double, 81,8%. Nah, saya penasaran kan. Akhirnya kita coba tarik data lebih panjang. Q4 2023 dibandingkan dengan Q4 2024. Jadi sama-sama Q4 tapi beda tahun. Naiknya 8,2 kali lipat. Wow. Jadi Year on year. Jadi Yes. Q4 sama-sama Q4 tapi year Yeah. naiknya 8,2 kali lipat. Jadi memang basis pencarian properti di Karawang itu di tahun 2023 memang nggak setinggi mungkin di daerah yang lain. Tapi pertumbuhannya paling tinggi, gitu. Jadi pertumbuhannya paling tinggi, bahkan sudah melebihi beberapa daerah yang di Bekasi lainnya, gitu ya. Jadi cukup fenomenal, gitu ya. Artinya apa tadi? Seperti yang disampaikan Pak David, Karawang ini jadi cukup seksi, di mana ini akan menjadi titik tengah antara Jakarta dan Bandung. Dan jarak tempuhnya sama-sama 15 menit, gitu kan. Saya tinggal di Karawang, saya ke Bandung 15 menit. Saya tinggal di Karawang, saya ke Jakarta 15 menit. Dan satu yang perlu diingat adalah harga tanah di Karawang dibandingkan Jakarta dan Bandung Lebih murah. alasan kudu di sini. Selain daripada kalau kita lihat kan memang lahan di Jakarta sudah semakin sempit gitu dan lain sebagainya. Oke, kalau tadi Pak Wasu kan memang ada peningkatan sekitar 8,5 kali lipat gitu ya. Nah, kemudian apakah memang ini didasari hanya berdasarkan adanya TOD kereta cepat ini, atau sebetulnya ada hal lain yang mendasari Karawang ini menjadi sangat amat seksi bagi pencari properti? Jadi setiap kali ada pembangunan infrastruktur ataupun ada akses transportasi baru, ini kan ada multiplier effect. Jadi Karawang ini kan memang udah didesain gitu ya, tadi seperti kata Bu Ina, memang udah didesain bagian daripada proyek strategi nasional gitu ya. Dan somehow kalau kita lihat desain ini memang dari industri gitu ya, cukup banyak industri di sini. Nah, dengan adanya industri, kemudian adanya akses connectivity yang lebih cepat, ini kan akan memunculkan peluang investasi baru. Baik itu untuk properti itu sendiri, kemudian rumah tinggal, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi komersil, akan muncul mungkin pusat komersil baru gitu ya, akan mungkin muncul pusat perbelanjaan, kemudian hotel, dan tadi entertainment gitu ya, pusat hiburan. Dan ini yang mungkin kita lihat opportunity-nya cukup besar di sini. Gitu ya. Jadi saya sebagai calon investor gitu ya, baik saya ingin membuka usaha ataupun saya ingin invest di properti, karena akan banyak permintaan yang akan datang gitu ya dengan adanya kereta cepat ini, jadi semakin menarik gitu. Sebagai investor saya akan tinggal lihat gitu ya, dengan posisi Karawang ini dengan pilihan investasi untuk properti di sini baik itu residential maupun komersial, ini akan jadi menarik. Kenapa? Karena akan punya demand yang cukup tinggi. Terbukti dengan pencarian properti di daerah ini yang naik itu. Wow. Ini saya yang menarik adalah tadi yang disampaikan Pak Wasudewan, ada multiplier effect ya, yang memang dihasilkan ketika satu infrastruktur dibangun di satu kawasan gitu ya. Nah, ini balik lagi Bu Ine, kalau misalkan kita melihat potensi di Karawang itu kita lihat misalkan mata pencaharian utama di kawasan Karawang ini apa, kemudian dengan adanya sejumlah selling point baru di Karawang, kemudian apakah ini merubah secara pola ekonomi atau seperti apa, atau apa yang kira-kira bisa dikaitkan dengan TOD dan juga hadirnya KCIC di kawasan Karawang? Jadi gini, kalau mata pencaharian utama penduduk asli Karawang itu masih di pertanian ya. Karena dari luas lahan kita yang kurang lebih 191.000 hektar, itu pertanian itu luas baku sawah kita itu di angka 101.000 hektar. Dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan kita, di mana itu sawah itu harus dijaga tetap sawah, itu 87.253 hektar. Dari persentase itu kita bisa lihat, jadi memang Karawang itu menjaga pertaniannya karena memang mandatori juga dari pusat ya sebagai lumbung padi. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita lihat PDRB, yang tertingginya itu industri. Hal ini kan mencerminkan bahwa
nilai yang banyak di Karawang itu dari sektor industri. Oke. Nah, ini apakah ada multiplier efeknya? Jelas. Jadi masyarakat Karawang itu sudah mulai beralih dari sektor pertanian, terutama yang generasi mudanya, ke industri dan ikutannya seperti perdagangan dan jasa gitu. Nah, hal ini menjadikan salah satu kebijakan Kabupaten Karawang adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan ya, bekerja sama dengan kawasan. Perlunya tenaga kerja apa dengan spesifikasi seperti apa itu diadakan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja kami gitu. Jadi ada kerjasama seperti itu. Itu dalam upaya pemerintah meminimalisir culture shock yang tadinya pure pertanian, kita bergeser ke industri dan perdagangan dan jasa gitu. Betul tadi disampaikan Pak Davin kalau years ago ya, industri di kawasan industri ya industri. Sekarang itu sudah combine. Jadi di kawasan industri itu mulai ada perdagangannya, residence-nya gitu. Nah, ini dituangkan dalam kebijakan yang pertama di rencana tata ruang wilayah. Oke. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang itu saat ini sedang direvisi. Di dalam draft revisinya, kegiatan yang boleh beroperasi di kawasan peruntukan industri itu tidak hanya untuk industri, tapi penunjangnya. Lebih jauh didetailkan dalam rencana detail tata ruang. Ini yang menarik. Jadi rencana detail tata ruang kita itu disusun melalui bantuan teknis pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan ada concern khusus pemerintah pusat ke Kabupaten Karawang dan ini sudah perbuk, peraturan bupati, yang artinya pembangunan di sekitar TOD itu sudah ada rencana aturan rincinya untuk apa dan sebagainya. Jadi kedepannya pembangunan di sekitar kawasan TOD itu pengembangan wilayah ini akan lebih teratur. Tidak akan urban sprawl ya, seperti itu. Oke. Ini yang menarik kemudian tadi disampaikan Bu Ine adalah Karawang ini tadi sudah bergeser gitu ya antara mata pencahariannya, kemudian sekarang juga sektor industri sudah sangat gencar dibangun di Karawang gitu ya. Berbeda dengan kawasan Bandung yang kemudian dikaitkan dengan sebagai kota wisata dan lain-lain, ini justru menjadi satu tantangan bagi KCIC gitu ya. Bagaimana untuk meningkatkan penumpang dan kerjasama dengan private sector. Nah, kalau kita lihat KCIC hingga saat ini, apa pola yang memang akan dikerjasamakan dengan private sector dengan kemudian kekuatan tadi Karawang dari segi lumbung padi, kemudian juga industri, ini justru menjadi satu tantangan gitu dibanding kalau kita kerjasama di kawasan atau TOD kawasan Padalarang dan juga Bandung begitu. Ini yang menarik Pak, artinya KCIC kalau kita melihat data 70% dari profil penumpang kereta cepat itu business travelers. Jadi kalau kita melihat karena kita banyak yang menggunakan kereta cepat ini dari kalangan pekerja, sehingga dengan dibukanya Karawang, yang mana profil masifnya ini kan dari kawasan industri. Jadi kegiatan mereka bekerja, baik dari tadi ya Jakarta, Bandung dan sebaliknya, itu akan sangat-sangat masuk dengan profil yang sudah dibuat oleh kereta cepat. Karena dengan banyaknya pengguna dari kawasan dari kalangan bisnis ini sangat meningkatkan penggunaan dari si kereta cepat itu. Nah, di samping itu KCIC juga mempunyai beberapa program, artinya dalam rangka mendukung habit yang baru untuk teman-teman itu bisa daily commute menggunakan kereta cepat. Ada kartu namanya Frequent User Card. Jadi kartu ini yang bisa digunakan dengan harga yang sangat kompetitif, jadi sangat ekonomis nilainya. Untuk 10 kali perjalanan mereka bisa gunakan dalam waktu sebulan. Artinya ini kan kartu yang sangat dibutuhkan untuk mereka yang bekerja setiap hari. Setiap hari harus bolak-balik menggunakan kereta cepat, tapi harganya masih ekonomis. Nah, ini yang kami coba untuk mendukung perjalanan penumpang dari segi bisnis. Nah, di samping itu tentunya dengan banyaknya destinasi baru di kawasan Karawang, ini akan menjadi tolok ukur baru ketika kita membuka stasiun. Yang seperti disampaikan Pak Wasu tadi,
dengan adanya stasiun baru, kita melihat adanya pertumbuhan properti di kawasan tersebut.